Tes tes tes. Shalom, selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari saya Antonio Bintang Maesa Putra. Saya Rekan Makin Malang. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian internal. Definisi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah seperangkat rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian gains yang maksimal. Jadi tujuan dibuatnya sistem pengendalian itu untuk mengecek ketelitian dan keandalan pelaporan keuangan dan membuat patuh terhadap hukum dan peraturan setiap pengendalian internal. Jenis-jenis pengendalian internal ada dua, yaitu pengendalian internal akuntansi. Pengendalian internal akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang kedua, pengendalian internal administratif. Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan membantunya kebijakan manajemen. Next. Unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal ada 5. Yang pertama yaitu struktur organisasi, merupakan kerangka pemisahan tanggung jawab fungsional pada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dilakukan untuk membagi berbagai tahapan transaksi kepada unit organisasi yang lain, sehingga semua tahapan transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. Kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yaitu pencatatan sistem otorisasi dan prosedur dalam suatu perusahaan merupakan suatu alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi yang terjadi. Yang ketiga, praktek yang sehat. Setiap pegawai dalam suatu perusahaan melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jika penyusunan struktur organisasi dan perancangan arus prosedur sudah merupakan suatu rencana yang strategis, maka diperlukan adanya praktik-praktik yang sehat yang merupakan alat taktis untuk tercapainya suatu rencana. Yang keempat, karyawan yang cakap. Karyawan yang cakap merupakan salah satu unsur sistem pengendalian internal yang paling penting bagi perusahaan, karena keberhasilan perusahaan secara keseluruhan tergantung pada prestasi dan sikap karyawan. Untuk itu penyeleksian terhadap karyawan harus benar-benar dilaksanakan supaya mendapatkan karyawan yang berkualitas dan bisa berprestasi. Next. Lingkungan pengendalian internal ada 5, yaitu lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian internal yang baik. Tanpa adanya lingkungan ini, sistem pengendalian internal yang bagus pun tidak dapat dijalani dengan baik. Jadi lingkungan ini berfungsi sebagai wadah bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Yang kedua, kegiatan pengawasan adalah suatu kebijakan dan prosedur yang membantu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya untuk menegakkan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Yang ketiga, pemahaman risiko.
Pemahaman risiko adalah suatu kebijakan dan prosedur yang bisa membantu perusahaan dalam meyakinkan tugas dan perintah yang diberikan manajemen yang telah dijalankan. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Terdapat 3 jenis risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan, yaitu risiko strategis, risiko finansial, dan risiko informasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah identifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam bentuk kerangka waktu yang membuat orang mampu menjalankan tanggung jawabnya. Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi ke-6 tujuan audit umum atas transaksi yaitu transaksi yang dicatat, transaksi yang sudah dicatat, transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar, transaksi yang dicatat diposting dan diserahkan dengan benar, transaksi diklasifikasikan dengan benar, transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Yang terakhir, pemantauan. Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendali internal pada waktu tertentu. Pemantauan ini melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan. Next. Oke, selanjutnya pendekatan SPI atau sistem pengendalian internal. Pendekatan dalam merancang sistem pengendalian internal sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional dalam organisasi. Berikut ada beberapa pendekatan yang umum biasanya digunakan dalam organisasi. Yang pertama ada pendekatan berbasis COSO. Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang cukup umum digunakan. Nah, COSO itu adalah Committee of Sponsoring Organization. Framework ini menyediakan struktur yang komprehensif untuk menilai dan merancang SPI. COSO menekankan 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pendekatan ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi dan memastikan bahwa sistem pengendalian dapat berfungsi secara efektif dalam mengatasi ancaman dan risiko yang ada. Yang kedua ada pendekatan cost benefit. Pendekatan lainnya adalah pendekatan cost benefit yang menilai biaya dan manfaat dari pengendalian yang dirancang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dalam sistem pengendalian memberikan nilai yang sepadan dengan pengeluaran yang dilakukan. Dalam konteks ini, manajemen perlu mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari setiap kontrol yang diterapkan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Next. Yang berikutnya pengendalian akuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik atau PDE. Pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan PDE merupakan salah satu sistem yang penting untuk memastikan keandalan dan keamanan informasi akuntansi. Dalam konteks ini, pengendalian intern dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, untuk pengendalian umum mencakup semua aspek yang mempengaruhi lingkungan PDE, termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan untuk menjaga integritas data integritas data dan aset perusahaan. Pengendalian ini berfungsi untuk mencegah perubahan yang tidak sah pada program dan data, serta memastikan bahwa semua transaksi diproses dengan cara yang konsisten dan terstandarisasi.
Ini juga mencakup pemisahan tugas antara pengembangan dan pengoperasian sistem untuk mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berkaitan dengan pengendalian yang diterapkan pada aplikasi perangkat lunak spesifik yang digunakan dalam akuntansi. Ini termasuk prosedur otoritas, pencatatan transaksi, dan pengawasan terhadap pemrosesan data. Pengendalian aplikasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang dimasukkan dan diproses adalah data yang akurat dan dapat dipercaya, serta untuk mencegah kesalahan atau penipuan dalam laporan keuangan. Next. Struktur dan prosedurnya. Sistem pengendalian dalam lingkungan PDE juga melibatkan struktur organisasi yang jelas, di mana tanggung jawab fungsional dibagi secara tegas. Hal ini mencakup pengaturan wewenang dan tanggung jawab, serta prosedur yang harus diikuti untuk menjaga keamanan dan keandalan informasi. Dengan adanya struktur yang baik, perusahaan dapat lebih efisiensi dalam mengelola risiko dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, penerapan pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan PDE sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan informasi yang handal dan akurat, dengan memisahkan pengendalian umum dan aplikasi, serta menetapkan struktur organisasi yang jelas. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penipuan dalam laporan keuangan. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, menambahkan dari informasi yang telah disampaikan Bapak Prasetyo dan teman-teman tadi, kami di sini izin menyampaikan dan menambahkan beberapa informasi tentang sistem pengendalian internal. Baik, sebelumnya nama saya Eni Jenata Syifa dan teman saya Sri Karisma Pada sendiri. Dimulai dari definisi pengendalian internal. Nah, di sini sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setelah disampaikan oleh Bapak Prasetyo tadi tentang SPI itu berupa susunan rencana, metode, prosedur, dan kebijakan. Di sini saya juga menyimpulkan bahwa pengendalian internal itu adalah suatu proses akuntansi atau audit yang digunakan atau dilakukan oleh departemen keuangan di suatu perusahaan dengan tujuan untuk memastikan suatu integritas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini sendiri merupakan penetapan bagi semua karyawan pentingnya integritas dan komitmen untuk mengungkapkan dan menghilangkan ketidakwajaran termasuk penipuan. Nah, tadi kan banyak itu pertanyaan. Juga sudah disampaikan oleh Bapak Prasetyo betapa pentingnya sistem pengendalian internal ini adalah salah satunya untuk mencegah terjadinya penipuan dan pencurian. Yang kedua adalah penilaian risiko. Perusahaan harus secara teratur menilai dan mengidentifikasi potensi atau keberadaan risiko atau kerugian. Nah, sudah disampaikan tadi juga oleh Bapak Prasetyo bagaimana pentingnya sistem pengendalian internal ini untuk kita tahu berapa persediaan yang ada di perusahaan untuk meminimalisir terjadinya tadi risiko kerugian yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah memantau. Perusahaan harus memantau sistem pengendalian internalnya untuk
baik melalui pembaruan sistem, penambahan karyawan atau pelatihan karyawan yang diperlukan, kemampuan pengendalian internal yang berkelanjutan untuk berfungsi sesuai kebutuhan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Prasetyo betapa kita harus tahu nih antara biaya dan manfaat itu keseimbangan yang paling besar itu apa. Jadi jangan sampai biayanya yang besar tapi manfaatnya itu kurang efektif dan efisien. Itu salah satu unsur dari memantau. Kemudian informasi atau komunikasi. Informasi yang solid dan komunikasi yang konsisten penting dalam dua sisi. Pertama, penjelasan tujuan dan peran dapat menentukan keberhasilan pengendalian internal. Yang kedua, itu dapat memfasilitasi pemahaman dan komitmen terhadap langkah-langkah yang harus diambil dalam membantu karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan paling efektif. Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Ini berkaitan dengan proses kebijakan dan tindakan lain yang menjaga integritas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Sesuai definisi tadi, sistem pengendalian internal merupakan harus sesuai dan berkiblat pada peraturan yang telah berlaku. Selanjutnya adalah pemisahan tugas. Dan dalam pemisahan tugas ini mendistribusikan tanggung jawab di antara orang-orang yang berbeda, mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang tidak pantas. Hal ini termasuk memisahkan peran otorisasi, penyimpanan dan pencatatan untuk mencegah penipuan dan kesalahan. Bisa kita cross check ulang kembali yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Prasetyo. Bagaimana tadi pentingnya peran penting dalam sistem pengendalian internal, yang mana itu mencegah penipuan dan kesalahan di suatu perusahaan, atau kita bisa tahu di persediaan berapa persediaan yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kontrol fisik. Adalah sebuah bisnis harus menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi asetnya, termasuk uang tunai, inventaris dan peralatan. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak Prasetyo, di mana kontrol fisik terhadap aset itu sangat diperlukan sekali, karena ketika kita tidak memiliki kontrol fisik terhadap aset, bisa saja kita yang rugi dan bisa saja perusahaan tersebut juga mengalami keberhasilan. Selanjutnya adalah lingkungan pengendalian internal. Nah, bisa kita ketahui definisi di atas, lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Jadi bisa kita ketahui dari unsur-unsur dan definisi dari lingkungan pengendalian internal itu sendiri itu sangat berperan penting, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem pengendalian internal itu harus sesuai dengan peraturan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu peran penting dalam sistem pengendalian internal itu sendiri adalah mencegah atau meminimalisir terjadinya kerugian yang disebabkan oleh penipuan dan kecurangan oleh karyawan di suatu perusahaan itu sendiri. Jadi kita bisa tahu nih, cross check tentang aset kita di perusahaan itu berapa sih, dan antara biaya dan manfaat yang kita keluarkan atau yang kita rancang itu balance, sepadan atau tidak. Baik, untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya tentang unsur lingkungan pengendalian internal, yaitu terbagi menjadi 5: penegakan integritas dan nilai etika,
berubah